Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi sama gua Hendy dari Studi Series. Di video kali ini gua mau lanjut ngebahas sesi belajar kimia organik kelas 12 dengan bab amina atau amin. Dan di video kali ini kita akan lanjut ke subbab nomenclature of amin atau tata nama senyawa amin. Nah, bab ini atau subbab ini merupakan lanjutan dari subbab sebelumnya tentang perkenalan amina. Jadi buat teman-teman yang belum nonton sesi sebelumnya bisa ditonton di link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke materi tata nama senyawa amina, kita akan recall dulu sebelumnya kita udah belajar apa aja. Sebelumnya telah belajar tentang definition of amin atau definisi dari amina, di mana kita belajar bahwa amina itu adalah derivative of ammonia atau turunan senyawa amonia. Lalu amin is a functional group atau amina adalah functional group, gugus fungsi. Dan amina tidak sama dengan amida. Lalu kita juga belajar classification of amin, di mana amin akan dibagi-bagi jenisnya menjadi primary amin, secondary amin, dan tertiary amin. Untuk lebih jelasnya bisa ditonton di video sebelumnya. Oke, baik. Di nomenclature of amin, kita akan belajar tata nama dari amina yang akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tata nama senyawa primary amin, secondary amin, tertiary amin, dan tata nama ammonium salt atau garam amonium, dan yang terakhir tata nama amina yang bertindak sebagai substituen. Yang pertama adalah tata nama dari primary amin. Primary amin can be named by replacing di jadi di replace huruf E dalam rantai utama dalam senyawa alkana dengan kata amina. Contohnya seperti apa? Contohnya, misal kita punya senyawa seperti ini, di mana namanya itu adalah propen atau propana. Nah, ketika si H ini yang udah kita beri highlight warna kuning, kita gantikan dengan NH2 yang merupakan ciri khas dari senyawa amina, maka untuk tata namanya kita tinggal mengganti huruf E dalam propen dengan kata amin. Yang awalnya propen jadi propenamin, gitu ya. Yang awalnya propana jadi propanamina. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya, kita di sini punya senyawa seperti ini, di mana di sini terdapat gugus amina ya. Di sebelah kanan namanya seperti apa? Berarti pertama kita harus menentukan dulu rantai utamanya yang mana, di mana rantai utama itu merupakan rantai yang terpanjang dan dia mengikat si gugus amina ini. Ini prinsipnya tata namanya sama kayak gugus fungsi yang lain, kayak seperti alkohol, itu sama. Nah, kita beri nomor dari rantai terpanjang, kita punya rantai terpanjangnya tuh ini ya. Atau kalau kalian ambil ke sini juga sama aja. Lalu kita beri nomor. Nah, setelah kita beri nomor, kita tinggal menentukan cabangnya ada di mana aja. Di sini kita mendapatkan 2 buah cabang, yaitu di nomor 3 dan di nomor 4. Lalu kita tinggal beri nama sesuai dengan tata nama alkana dengan substituen sebelumnya, di mana kita akan menggantikan huruf E di akhir dengan amin, dan juga kita beri nomor letak dari gugus aminanya di mana. Ini penamaannya sama seperti alkohol. Lalu kita beri nama 3,4. 3,4 ini adalah nomor dari cabangnya di nomor 3 dan di nomor 4. Dimetil karena cabangnya merupakan 2 buah metil, dan propanamina itu karena ini bukan propanamina ya, tapi ini adalah ada berapa? Ada 5, berarti 2 pentanamin. Karena di sini parent chain-nya itu adalah pentana dan terdapat amina di nomor 2. Jadi namanya adalah 3,4 dimetil 2 pentanamina. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah tata nama dari secondary amin. Secondary amin can be named by replacing E of the parent group with the word amine, sama kayak sebelumnya.
seperti primary amin, dan using an uppercase N to designate that the second alkyl group is on the nitrogen atom. Jadi kita akan menggunakan huruf N untuk mengindikasikan bahwa ada alkyl sekunder atau alkyl lain yang berikatan dengan atom nitrogen. Nah, gimana contohnya? Nah, kita di sini punya senyawa sekundari amina, di mana si N di sini dia berikatan dengan dua buah alkyl. Di sini kita perlu menentukan rantai utama atau parent chain dari senyawa ini. Nah, untuk menentukannya kalian tinggal lihat saja bagian mana yang memiliki rantai terpanjang. Karena untuk senyawa ini sebelah kiri N sama sebelah kanan N itu sama-sama jumlahnya 1, maka kalian bisa pilih yang mana saja. Di sini gua pilih yang kiri sebagai yang kanan sebagai parent chain dan yang kiri sebagai alkyl. Dimana di sini gua menandakan si N sebagai gugus amin. Maka namanya gimana? Seperti yang udah disebutin sebelumnya ya, kita mengindikasikan alkyl sekunder atau alkyl yang lain dengan huruf N. Berarti di sini karena alkylnya itu adalah si metil ini, kita akan mengindikasikan letak dari si alkyl ini dengan huruf N. Maka namanya itu adalah N metil, yang menandakan bahwa si metil ini terletak pada gugus nitrogen dan kita sebutkan rantai utamanya atau metana. Karena dia senyawa amin jadi metanamin. Jadi namanya adalah N-metil metanamin gitu. Gampang kan? Oke, kita next ke contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh yang ini, gugus di sebelah kanan dan di sebelah kiri N itu berbeda. Maka untuk menentukan rantai utamanya, kita bisa gunakan rantai yang terpanjang. Di mana rantai terpanjangnya itu adalah yang kanan, maka kita akan tandai yang sebelah kiri sebagai alkyl dan kita tandai juga gugus N-nya supaya nggak lupa. Namanya gimana? Namanya itu adalah N-metil, sama kayak tadi, N-metil, dan rantai utamanya etana, karena dia senyawa amin jadi etanamin. Gitu. Gampang kan? Oke, kita next ke materi. Nama selanjutnya. Oh, kita ke contoh lagi. Ada contoh lagi nih yang terakhir. Nah, kalau gini gimana? Sama kayak sebelumnya, kita cari rantai terpanjangnya. Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan ya, berarti yang kiri itu dia sebagai alkyl. Kita tandai, lalu kita kasih nama. Ini namanya itu adalah isopropil ya, kalau kalian masih ingat. Dan ini karena ada 4, maka namanya butana. Maka namanya itu adalah N-isopropil butanamina. Atau kalau misalnya kalian ingin menggunakan nama IUPAC di alkylnya, kalian bisa tuliskan N1-metil-etil butanamina, di mana 1-metil ini merupakan nama IUPAC dari isopropil. Nah, kalau misalnya kalian bingung di bagian ini, kalian bisa pelajari lagi tentang nama senyawa alkyl di materi kelas 11. Oke, next. Sekarang tata nama senyawa tertiary amine. Tertiary amines can be named in the same way as secondary amines. Jadi tata namanya sebenarnya sama seperti secondary amina, cuman yang berbeda nanti alkyl yang berikatan dengan N itu enggak 2 tapi ada 3. Contohnya seperti ini, di mana N berikatan dengan 3 buah alkyl. Nah, di sini kita harus menentukan 2 jenis cabang yang berikatan dengan N, jadi bukan 1. Di mana kita menentukan rantai utamanya itu adalah rantai terpanjang. Karena di sini rantai terpanjangnya adalah yang etana atau yang etil, maka kita tandai gugus metil yang ada di atas dan di kiri sebagai cabang, metil sebagai cabang seperti ini, lalu kita kasih nama N, N. Jadi namanya itu kalau misalnya si alkylnya itu sama, kita beli penomorannya sama kayak ini ya. Kalau misalnya di senyawa biasa nih, misal kayak gini nih. Gini ya, ini kan namanya karena sama-sama di 2 jadi 2,2 ya, 2,2 dimetil. Ini juga sama, karena sama-sama di N, namanya N, dimetil, dan rantai utamanya adalah etana, karena dia senyawa amin jadi etanamin, seperti itu. Nah lanjut, kalau untuk yang senyawa ini itu rantai
ada 2 buah alkil, tapi alkilnya beda. Kita pakai rantai utamanya itu adalah yang propana, karena dia ini ya, paling panjang. Dan ini etil dan metil sebagai alkil. Nah, kita tandai kayak ini. Lalu kita kasih nama karena senyawanya alkilnya beda, maka namanya menjadi N-etil, N-metil propanamina. Seperti itu. Atau kalau untuk lebih jelasnya, karena si aminnya terletak di posisi nomor 1 dari si propana, karena kalau misalnya N-nya di sini kan jadi nomor 2 ya, maka namanya itu jadi N-etil, N-metil 2. Nah, 2, 1 ya, karena dia posisi 1, 2, 3, 1 propanamin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ada 3 atau lebih si rantai utama, harus kalian kasih penomoran. Jadi yang benar yang ini ya, yang ini masih kurang tepat.